Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, abang kami Dedi Iskandar, anggota DPD RI dari Sumatera Utara, kemudian Adinda Ketua GPA Sumatera Utara maupun Pusat, kemudian mantan Ketua HIPMI, sahabat-sahabat seluruhnya, kita dipersaudarakan dalam ikatan Al-Jam'iyatul Wasliyah, dipersaudarakan dalam ikatan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipersaudarakan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berawal dari awal 1900-an, ketika itu bangsa Indonesia dipukul dengan 4 pukulan. Yang pertama serangan dari Belanda, yang kedua serangan Jepang, yang ketiga serangan komunis, yang keempat serangan intern dari dalam yang memecah belah umat. Karena ketika itu terjadi gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, yang imbasnya sampai ke negeri kita. Ini dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah umat, akhirnya putuslah silaturahim, putuslah persaudaraan, putuslah ukhuwah Islamiyah. Maka berkumpullah beberapa orang untuk menyatukan kembali ikatan ini. Mereka meminta nama kepada Syekh M. Yunus. Akhirnya Tuan Syekh yang lama di Makkah itu memberi nama, kasihlah nama perkumpulan ini namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatu artinya perkumpulan, Al-Wasliyah yang menghubungkan, yang menyambungkan, yang menyatukan. Karena pertikaian ini sudah terlalu dalam. Kalau dilanjutkan lagi kita makin terpuruk. Maka berdirilah pada tanggal 30 November 1930 apa yang disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ini berawal dari perkumpulan pertemuan halakoh-halakoh kajian-kajian ulama. Itulah embrionya yang kemudian menjadi sebuah pergerakan. Sebelum itu sudah berdiri Muhammadiyah, sebelumnya sudah berdiri Nahdlatul Ulama, lalu kemudian ini adalah kelanjutan. Tapi spirit yang diambil adalah, kalau Nahdlatul Ulama membangkitkan ulama, Nahdlah kebangkitan ulama, Muhammadiyah kembali membangkitkan syariat Islam, memerangi TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, sedangkan Al-Wasliyah menyatukan. Apa gunanya kita punya ulama, apa gunanya kita memerangi tahayul, bid'ah, khurafat, tapi kita terpecah belah. Sedangkan Belanda ini divide et impera, memecah belah kita. Maka disatukanlah lagi, berdirilah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Adapun gerakannya itu lebih pada pendidikan. Maka berdirilah sekolah-sekolah Al-Wasliyah. Dan saya sebagai SD saya di Al-Wasliyah, ijazah saya SD Al-Wasliyah. SMP saya Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah, Muallimin Jalan Sisinga Mangaraja. Aliyah saya juga Madrasah Aliyah, tapi tidak sampai selesai karena ijazah terakhir saya di Riau, Madrasah Aliyah. Tapi 3 sekolah ini membentuk kepribadian saya, SD Al-Wasliyah, SMP Sanawiyah Al-Wasliyah, SMA Madrasah Aliyah Al-Wasliyah. Jadi kami dulu ada satu pelajaran namanya pelajaran ke-Al-Wasliyahan. Jadi dalam seminggu sekali kita mengenal Al-Wasliyah. Orang tidak akan mungkin cinta kalau tidak kenal, tak kenal maka tak cinta. Maka bagaimana menanamkan kecintaan itu, kita mesti kenal. Siapa yang berkumpul ini? Di sana ada Tuan Guru Ismail Banda, di sana ada Tuan Guru Syekh Abdurrahman Syihab, di sana ada Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, di sana ada Tuan Guru Syekh M. Yunus. Mereka berkumpul, ini menunjukkan mesti ada perkumpulan. Jadi perkumpulan GPA hari ini, adik-adik, anak-anak muda, ini kita anggap adalah semangat baru, pertemuan perkumpulan baru, sehingga mengikuti jejak-jejak mereka. Setelah berkumpul, lalu kemudian apa yang bisa kita buat? Mereka mendirikan sekolah-sekolah. Susah payah mereka mencari tanah wakaf. Lalu kemudian hari ini kita melihat berdirilah Universitas Al-Wasliyah, tempat strategis di Jalan Sisinga Mangaraja, antara Simpang Limun dengan Simpang Marendal. Tempat yang paling bagus, orang masuk kota Medan, yang pertama dia lihat adalah Al-Wasliyah.
Orang kalau tidak pernah mendirikan sekolah, tak pernah buat yayasan, dia tidak menghormati Al-Wasliyah. Bagaimana mencari tanah strategis di tengah kota, Medan kota nomor 3 terbesar di Indonesia. Pertama, Jakarta, kedua, Surabaya, ketiga, Medan. Jadi orang itu bisa dapat tanah itu dulu, bisa berdiri. Kita karena tidak ikut berjuang, tak tahu kita sulitnya, tak tahu kita sakitnya. Maka menghormati, menjaga itu kalau kita baca sejarah dengan baik. Lalu kemudian hari ini tegak berdiri, kantornya juga di Jalan Singamangaraja. Lalu kemudian kampusnya yang besar, yang cantik, yang megah, yang bagus. Ini perjuangan mereka. Tapi kita jangan larut dalam nostalgia masa lalu. Bagaimana Al-Wasliyah sekarang? Bagaimana Al-Wasliyah masa akan datang? Itu ditentukan bagaimana anak-anak muda yang ada di zaman sekarang. Oleh sebab itu selesai tugas generasi pertama. Rombongan Syekh M. Yunus, rombongan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, rombongan daripada Syekh Abdurrahman Shihab, rombongan mereka sudah selesai, baru masuklah kelompok yang kedua, itulah guru-guru saya, murid-murid dari mereka. Jadi kalau diurutkan saya ini generasi yang ketiga. Generasi yang pertama, generasi yang kedua, guru-guru saya sebagian sudah meninggal dunia. Ustadz Nizar Syarif yang dulu pernah menjadi ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara, kepala sekolah saya sudah meninggal. Yang masih tua lagi yang ada Ustadz Rusdi, dulu kepala sekolah Madrasah Aliyah Muallimin, beliau masih ada lagi di Tanjung Morawa. Supaya anak-anak muda ini bersilaturahim untuk menjaga ketersambungan sanad. Karena kalau sanad kita putus dengan ulama dulu, saya tak berjumpa dengan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, tapi buku beliau kami kaji. Karena dulu waktu belajar di Muallimin, mustalah hadisnya itu pakai mustalah hadis Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu dibahas semua. Mattasala sanaduhu biriwayatin anil dhabit alil anil dhabit ila muntahahu wa salima minasyudud wal ilal. Keterikatan emosional itu tak bisa kita lupakan. Kami dulu belajar fikih dengan Ustadz Akhiruddin. Akhiruddin adalah murid-murid mereka. Belajar faraid dengan Ustadz Abdul Aziz. Abdul Aziz adalah murid bersambung generasi pertama. Lalu kemudian belajar kami tafsir. Tafsir juga dengan guru-guru generasi pertama. Maka bersambung. Jadi generasi yang keempat ini sekarang, saya anggap yang ada anak-anak muda ini sekarang adalah generasi yang keempat. Jadi kalau diibaratkan ayah, anak, cucu, cicit. Ini cicit ini sudah putus kontak dengan atas, maka silaturahim lagi, kembali lagi. Bagaimana Ustadz bisa mengenal Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis? Dari bukunya, dari muridnya. Muridnya saya ketemu, bukunya saya baca. Oleh sebab itu maka mesti ada ketersambungan. Pertama, kenali sejarah. Yang kedua, sambung lagi sanad keilmuan. Al-isnad minad din. Sanad ini bagian dari agama. Sanad itu artinya kita dari guru kita, dari guru kita, dari guru kita sampai ke atas. Kalau putus kita tidak sulit untuk mencintai mereka, sulit untuk menghargai pengorbanan. Sebagiannya masih hidup, harap bersilaturahim, menghidupkan lagi kajian. Kemudian apa yang mereka lakukan dulu kita lakukan sekarang. Pertama, mereka dulu punya halakoh. Mereka dulu punya kelompok kajian. Itulah grassroots, itulah ujung tombak perjuangan. Al-Wasliyah bukan dibesarkan oleh tokoh di belakang komputer, di belakang laptop yang tak mengenal masyarakat. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh Al-Wasliyah sekarang mesti turun ke masyarakat, isi pengajian emak-emak, pengajian ibu-ibu, pengajian grup-grup WA, isi pengajian bapak-bapak, wirid yasin, tahtim, tahlil, marhaban, barzanji, karena itu ujung tombak perjuangan kita. Oleh sebab itu, kalau ini tidak kita isi, akan diambil orang lain. Filosofi sop solat, jangan ada sop kosong. Karena kalau ada sop kosong, maka dia akan diisi oleh setan. Sekarang banyak sop kosong diisi corona, karena memang dikasih jarak. Akan tetapi zaman dulu, ini filosofinya harus rapat. Yang muslimatnya, yang ibu-ibunya, maka mengisi pengajian. Jangan lupa, Al-Was ini besar, Al-Wasliyah ini besar karena dakwah. Jadi kalau dakwah ditinggalkan, maka energi Al-Wasliyah habis. Yang kedua, menulis. Saya masih menyimpan buku dialog Islam Kristen Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis itu bahasa Inggrisnya oke, bahasa Belandanya mantap. Dari mana Ustaz tahu Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis hebat bahasa Belanda? Baca referensi dialog Kristen Islam, buku dia tebal 500 halaman. Itu referensinya pakai bahasa Belanda.
Bahasa Arab jangan tanya lagi. Dia menulis buku mustalah hadis pakai bahasa Arab. Dulu kami di kelas diterjemahkan pakai huruf Arab Melayu, ditulis miring ke bawah. Artinya apa? Arab dia kuasai, Belanda dia kuasai, Inggris dia kuasai. Anak-anak muda Al-Wasliyah sekarang menguasai bahasa asing. Paling tidak Arab dengan Inggris. Barulah dia bisa membangkitkan semangat itu lagi. Menulis. Karya-karya ilmiah mesti ada. Kalau tidak maka hilang. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Yang ketiga, Al-Wasliyah itu ekonominya mapan. Jadi kalau kita ekonomi tidak mapan, morat-marit, tunggang langgang, lintang pukang, kita akan menjadi pengemis. Kalau kita mengutang, kita dikuasai orang lain. Makanya dalam doa minta selamat dari utang itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan aku dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Karena kalau kita sudah dililit hutang, dikuasai orang lain, lembu cucuk hidung kita sudah ditarik, kemanapun kita pergi ditarik orang, bicara kita tak lagi lepas, karena mulut kita berisi air. Mulut kalau berisi air payah mau bicara. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak memakan harta orang. Oleh sebab itu Al-Wasliyah mesti bangkit. Saya tadi bangga, ada entrepreneur, ada anak-anak muda kita, bisnismen, usahawan. Ini dikembangkan kembali dengan cara Islami, jauhkan dari riba, selamatkan umat, khusus komunitas keluarga besar Al-Wasliyah. Baru kita, ini sekarang ceritanya kita sedang membangkit batang terendam. Batang kayu ini kuat, kokoh, cuman dia sudah lama terendam di dalam tanah. Kita mau bangkitkan lagi dia ke atas. Bagaimana cara membangkitkannya? Selamatkan dakwah ujung tombak, pengajian dihidupkan kembali, membaca kitab-kitab yang dibaca oleh ulama dulu di kalangan ulama Syafi'iyah dalam Al-Wasliyah. Yang kedua, bisnismen, entrepreneurnya mesti bangkit menggarap anak muda. Yang ketiga, generasi milenialnya mesti bangkit. Coba tulis Al-Wasliyah di Google. Coba sekarang juga buka HP, tulis Al-Wasliyah di Google. Tak sampai sejengkal keterangan tentang Al-Wasliyah. Menunjukkan orang di internet tak tahu tentang Al-Wasliyah. Orang Al-Wasliyah tidak menulis tentang Al-Wasliyah di internet. Kalah kita di medsos. Hidupkan lagi anak-anak muda. Dia mesti punya akun pribadi, tapi ada akun Al-Wasliyah. Setiap pengurus Al-Wasliyah, GPA, anak-anak muda Al-Wasliyah, dia punya dua akun. Satu akun pribadi, satu akun Al-Wasliyah. Instagram hidupkan, YouTube hidupkan, FB hidupkan, menjadi YouTuber, tapi yang diangkat adalah dakwah, yang dihidupkan adalah kembali mengingatkan Al-Wasliyah. Kalau tidak, kenalkan kembali siapa itu Syekh Abdul Rahman Shihab. Kenalkan kembali siapa itu Imam Masjid Raya Medan, yang dulu kebanggaan kita, Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Ingatkan lagi kembali tentang kehebatan Syekh M. Yunus. Ingatkan lagi kembali tentang seluruh ulama-ulama Al-Wasliyah ini berguru kepada mufti kerajaan Delhi. Kerajaan Melayu Delhi punya seorang mufti yang hebat. Mufti itu bernama Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum inilah yang punya murid-murid. Murid-muridnya inilah yang mendirikan Al-Jamiatul Wasliyah. Ketika Syekh Hasan Maksum sedang mengisi pengajian di Masjid Raya Medan, datanglah orang bertanya kepada Syekh Hasan Maksum, Tuan Syekh, ya, nanti kalau Tuan Syekh tak ada lagi, siapalah tempat kami bertanya? Tuan Syekh Hasan Maksum menunjuk Syekh Arsyad Talib Lubis yang waktu itu turun. Itulah yang akan menjadi penggantiku nanti. Cerita ini dapat saya dari seorang ulama Nun di Sarawak. Nun justru bukan di Indonesia, tapi di Malaysia. Yang bercerita ini murid langsung dari Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Jadi bersambung sanad. Dari Syekh Hasan Maksum, turun kepada Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, turun kepada murid dia. Tapi muridnya tak di Medan, muridnya justru di Malaysia. Gimana ceritanya orang Al-Wasliyah sampai ke Malaysia? Lebih 15 orang Al-Wasliyah diutus untuk di Malaysia, tapi yang di Sarawak, Kuching, yang bagian atas Kalimantan. Rupanya dulu Buya Hamka diundanglah ke sana. Sampai di sana Buya Hamka berceramah. Lalu kemudian Sultan minta ke Buya Hamka supaya mengirimkan da'i.
Karena kristenisasi sudah merajalela. Dan di sana pula banyak orang tak beragama. Animisme, dinamisme. Lalu kemudian Buya Hamka diminta untuk mengirimkan dai. Nampak bijaksananya Buya Hamka. Buya Hamka tidak mengirim ustadz-ustadz Muhammadiyah. Padahal Buya Hamka ketua Muhammadiyah. Yang dikirim Buya Hamka, dihubunginya Al-Wasliyah, maka dikirimlah dai-dai Al-Wasliyah ke Sarawak dan Kuching, Malaysia. Kenapa? Karena secara akidah yang sejalan dengan orang di Malaysia adalah orang Al-Wasliyah. Akidahnya Asy'ari, wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Itu yang kami pelajari dulu di Al-Wasliyah. Kitabnya waktu sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Setelah naik ke aliyah, kitabnya adalah Ad-Dasuki ala Ummil Barahi. Fikihnya Syafi'i. Maka Buya Hamka kebijaksanaannya, dia tidak mengedepankan ego kemuhammadiyahannya, maka dia minta kepada ulama Al-Wasliyah. Ketika saya datang ke Sarawak Kuching tahun lalu, masih berjumpa lagi 2 orang saja tinggal dari belasan yang dikirim oleh Al-Wasliyah. Ulama Al-Wasliyah bukan kelas kampung kecamatan Sungai Deli. Ulama Al-Wasliyah bukan orang Medan saja. Ulama Al-Wasliyah, ulama-ulama internasional. Garapan dakwahnya sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Semenanjung. Oleh sebab itu kalau hari ini orang Al-Wasliyah pikirannya hanya sebatas Sumatera Utara, lebih baiklah dia keluar dari Al-Wasliyah karena pikirannya masih lokal. Pikirannya masih lagi tersekat pada provinsi. Pikiran kita mesti terbang melanglang buana. Ustadz Somad ini sebetulnya Al-Wasliyah atau Nahdlatul Ulama atau Perti. Ada juga orang bertanya begitu ke saya. Saya katakan, saya di Nahdlatul Ulama menjadi sekretaris Bahsul Masail dari tahun 2009 sampai 2014 Provinsi Riau. Di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, saya menjadi komisi fatwa sampai hari ini. Di Al-Wasliyah, saya bagian dakwah sampai hari ini. Al-Wasliyah, Perti, Nahdlatul Ulama. Ini kan ormas yang berbeda Pak Ustadz. Kau tak tahu sejarah, coba baca baik-baik. Al-Wasliyah, siapa pendirinya? Murid-murid Syekh Hasan Ma'sum. Nahdlatul Ulama, siapa pendirinya? Adalah Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Wahab Asbullah, Syekh Bisri Sansuri. Sedangkan Perti Tarbiyah Islamiyah, siapa pendirinya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Candong, Inyak Jahu. Ulama-ulama Minangkabau. Coba tengok sanad ketiga ulama ini. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid langsung. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram. Sekarang Al-Wasliyah, Syekh Hasan Ma'sum, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nampaknya 3, tapi sebenarnya mereka bersama dalam 3 hal. Akidahnya sama-sama Asy'ari, fikihnya sama-sama Syafi'i, dan tasawufnya sama-sama tasawuf Sunni. Jadi kalau kita mengerti sejarah, paham kita dari mana asalnya, kita tidak lagi bertanya-tanya, kita tidak lagi bingung. Jadi maklumat yang saya sampaikan ini sekaligus informasi untuk intel-intel kalau mereka bingung membuat laporan. Ini sebetulnya Abdul Somad ini Al-Wasliyah atau NU atau apanya dia sebetulnya. Jangan-jangan dia ini joker ini, kemanapun masuk kata mereka. Nah, setelah saya jelaskan ini, senang mereka membuat laporan ke atasan. Jadi kita bantu juga mereka. Itu kan kerja, cari makan. Nah, Al-Wasliyah ini mesti jelas. Ujung tombak perjuangan grassroots sampai ke bawah mesti digarap lagi kembali. Tolong bujuk ulama-ulama hebat Al-Wasliyah yang ada di Medan supaya mau membuka pengajian lagi. Syukur-syukur bisa buka pengajian fikih setiap malam Jumat di Masjid Raya. Syukur-syukur bisa dibuat di Unifa. Ramaikan lagi kembali. Pertautkan lagi hati Al-Wasliyah. Orang-orang tua yang punya ikatan anak cucunya. Al-Wasliyah ini bukan lumayan besar. Kalau dulu kakeknya, datuknya, sekarang cucu-cucunya bagaimana supaya ditarik lagi lewat pengajian-pengajian. Yang kedua, generasi milenial ini mesti diselamatkan. Jadi generasi milenial cobalah buat konten-konten video pendek, datang ke Ismailiyah, tunjukkan bagaimana itu Ismailiyah. Ustadz tahu Ismailiyah ya. Ismailiyah amat sangat berkesan dalam pikiran saya. Kenapa begitu?
Karena Kismul Ali Ismailiyah itu tak menerima saya dulu waktu saya mendaftar ke sana. Mendaftar saya di Ismailiyah, waktu ditengok mereka ijazahnya, mana ijazah? SD Al-Wasliyah, tak diterima. Karena syarat masuk Ismailiyah, mesti ijazahnya Ibtidaiyah Al-Wasliyah. Begitu ketatnya mereka dulu. Sakit hati Ustaz? Tidak. Tersinggung Ustaz? Tidak. Dendam Ustaz? Tidak. Ini saya mau ceritakan begitulah hebatnya Al-Wasliyah. Integritas. Dari manapun kau, walaupun sama-sama Al-Wasliyah, kalau tidak Al-Wasliyah tak bisa. Akhirnya mendaftarlah saya ke Muallimin. Muallimin ini grade-nya agak rendah sedikit. Dia tidak seketat. Karena puncaknya itu adalah di Al-Jamiatul Wasliyah, Jalan Ismailiyah. Di Muallimin, diteslah oleh Ibu Hajah Cik Tanti Taufik LC. Perempuan yang tamat Al-Azhar. Dilihatnya lah buku, disuruhnya saya baca Kitabut Toharoh. Saya baca Kitabut Toharoh, lulus, masuk besok. Dialah wali kelas saya. Oleh sebab itu, maka anak-anak muda ini coba datangi lagi tempat Al-Wasliyah, buat video pendek, bercerita kalian di sana, 1 menit, upload, like, and share. Kalau tak ada subscribernya, nanti saya bantu endorse. Mudah-mudahan bertambah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu semua dalam rangka generasi milenial harus digarap. Saya yakin dan percaya, insya Allah ke depan Al-Wasliyah akan tetap jaya, Al-Wasliyah akan tetap bangkit. Al-Wasliyah adalah produk asli Sumatera Utara, bukan barang impor. Al-Wasliyah otaknya orang Sumatera Utara. Al-Wasliyah adalah hasil inti ulama-ulama Sumatera Utara. Maka kita amat sangat berbangga karena Bapak Gubernur kita mensupport Al-Wasliyah. Di tengah kesibukannya, beliau masih sempat hadir. Padahal kalau gubernur lain cukup kirim perwakilan selesai. Apa caranya? Dialog virtual ala hece-hece aja itu. Tapi Pak Gubernur tidak. Beliau datang, beliau beri sambutan. Begitu juga dengan Abang Dedi hadir di kesempatan ini, hadir pula tokoh-tokoh tak dapat saya sebutkan satu persatu. Maka ini saya yakin kebangkitan Al-Wasliyah di masa akan datang. Bagaimana mereka dulu bangkit? Insya Allah kita juga akan bangkit bersama insya Allah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.